أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya masih ingin menitikberatkan sebuah hadis tentang bagaimana seorang mukmin boleh berprestasi di dunia. Tapi ingat, prestasinya yang halal. Dan usahakan Anda selalu hubungkan dengan akhirat. Apa kata Nabi SAW? Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini penghuninya ada 4 saja. Ya, 4 golongan gitu. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Fahadha bi afdalil manazil. Golongan yang pertama, dan ini yang paling terbaik, semoga kita termasuk dalamnya insyaAllah, adalah seorang hamba yang Allah karunia dia harta dan ilmu. Malan wa ilman. Kemudian dia bertakwa kepada Allah di keduanya. Maka dengan harta dan ilmu itu dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan dia mengetahui hak-hak Allah di situ. Dia bersedekah, dia zakat, ya, dia bersyukur. Maka ini adalah yang paling afdal di antara 4 golongan ini. Golongan kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzukhu mala. Seseorang hamba yang Allah karunia ilmu tapi belum dikasih harta. Pintar ilmu agama tapi dia miskin. Fahuwa sadikun niyah, tapi dia ikhlas niatnya. Dia tulus menerima keadaannya itu. Fayaqul, kemudian dia berkata pada saat melihat tadi golongan yang pertama, yang Allah karunia ilmu juga harta. Dia sibuk bersedekah, bangun masjid, bangun rumah anak yatim, segala macam, bantu, segala macam bantuan selalu diikuti sama dia. Demi untuk mengejar akhiratnya. Golongan kedua mau buat, tapi nggak ada duitnya. Dia cuma punya ilmu. Apa kata Nabi SAW? Yang penting dia ikhlas nih. Lalu dia berkata, Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan, fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Dia bilang kalau seandainya saya dikarunia oleh Allah harta seperti orang itu dan dia tulus betul-betul memang kalau ada nanti dia akan lakukan, maka dia yang kedua ini dengan niatnya akan mendapatkan pahala yang pertama. Walaupun dia tidak bangun masjid, walaupun tidak bangun anak yatim, tapi memang dia tidak punya duit. Kalau ada betul dia akan lakukan. Ini golongan yang kedua. Jadi orang yang justru bisa mengejar pahala orang-orang yang sudah berbuat baik, tapi dengan niatnya, karena dia tidak mampu melakukannya. Masuk juga misalnya orang lumpuh, dia berharap kalau dia tidak lumpuh dia ke masjid. Dia berharap kalau dia mampu dia pergi haji, dia pergi jihad. Nah ini semua masuk dalamnya. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Fahuwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilm wa la yattaqid fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah. ولا يعلم فيه لله حقا وهذا بأخبث المنازل. Golongan ketiga adalah, jangan sampai Anda jadi ini, orang yang Allah karuniai harta tapi nggak punya ilmu agama sama sekali, nggak faham mana halal, mana haram, mana hak Allah, maka dia tidak bertakwa kepada Allah di hartanya. Dia tidak silaturahim dengan hartanya, tidak bantu kerabat-kerabatnya yang susah, bakti sama orang tuanya misalnya, bantu saudara-saudaranya. Dia juga tidak mengetahui hak Allah di situ, maksudnya tidak bersedekah, tidak zakat. Maka ini adalah orang yang paling buruk. Kaya raya tapi nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu agamanya. Sehingga hartanya semua untuk foya-foya, untuk diskotik, untuk bar, untuk segala macam gitu ya. Maksiat, buka pabrik minuman keras dan segala macam. Kemudian ada golongan keempat, ini lebih buruk lagi. Golongan ketiga sudah buruk, ya, karena dia punya harta tapi habis foya-foya di jalan syaitan. Golongan yang keempat lebih buruk lagi. Wa abdun lam yarzukhu Allahu malan wala ilma. Yaitu golongan yang Allah tidak kasih ilmu, nggak punya harta, miskin, ya, bodoh lagi, nggak paham agama. Ini biasa jadi kayak tim hore meramaikan, ya. Orang buka maksiat ini, oke dia datang, dikasih baju kaos datang, wah, tidak ada ilmunya, ikut-ikut bermaksiat. Dia bukan ikuti kelompok pertama sama kedua, tapi dia ikuti kelompok yang ketiga tadi ya. Wa huwa yaqul, sambil dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan, fa huwa bi niyatihi fa wizruhu ma sawa." Lalu dia bilang, kalau saya juga punya duit, saya akan buat seperti orang yang ketiga nih, bangun diskotik, bar, tempat maksiat. Maka dengan niatnya itu mereka sama dosanya. Bayangkan ya, ini orang yang paling bodoh.
Ini bahaya sekali. Dan ini Nabi SAW juga sudah berikan kepada kita bocorannya teman-teman sekalian. Kita harus sadari masalah ini. Ya. Jangan sampai kita salah dalam masalah ini. Oleh karena itu kita boleh melalui dunia, tetapi laluilah dengan cara yang benar. Ya. Sampai ajal datang. Sebagian salah berkata, wahai manusia, engkau membutuhkan bagian dunia. Tetapi terhadap akhirat engkau lebih membutuhkannya. Jika engkau memulainya dengan dunia, maka engkau telah mengabaikan akhirat. Sedangkan duniamu berada di titik bahaya. Dan jika engkau memulainya dengan akhirat, maka engkau memperoleh duniamu. Karena itu lakukanlah dengan baik. Maka ada istilah kan, siapa yang mengejar akhiratnya, dunianya akan ikut. Dan siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Ya, dunia boleh, ya, tetapi jangan sampai membuat kita lalai teman-teman sekalian. Ya. Jangan sampai lalai. Ingat, akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, perumpamaan dunia kalian ini dibandingkan akhirat ya, adalah seperti telunjuk seseorang dari kalian yang diletakkan di dalam lautan, kemudian dia angkat. Lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut di jarinya dan berapa banyak yang ada di lautan itu. Dunia yang air yang kita celupkan jari kita di lautan lalu kita angkat sedikit tersisa, apalagi kalau kena angin bisa kering. Sementara akhirat ini adalah ini yang luas. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran kan, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Waktu Nabi Muhammad SAW mau meninggal dunia, sahabat banyak yang menangis, merasa kehilangan. Maka beliau dalam kondisi lemah datang memaksakan diri ke masjid, kemudian beliau naik di atas mimbar lalu beliau mengatakan, wahai manusia, jangan kalian sedih. Karena pertemuan kita yang sebenarnya, perjanjian kita, di haudku nanti. Haud itu telaga Nabi di mahsyar. Jadi orang beriman akan ditimbang amalnya, setelah itu dia akan datang minum di haudnya Nabi SAW, di telaga Nabi. Telaga ini sumbernya dari surga gitu kan. Anda bisa di kajian buku tentang surga neraka ini sudah saya panjang lebar bahas masalah haud Nabi SAW ya. Jadi ada haudnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, mimbarku di tengah-tengah haudku, aku menunggu kalian di sana. Jadi jaraknya itu yang jauh sekali antara satu kota ke kota yang lain, jaraknya yang besar sekali, dan diisi dengan seperti jumlah bintang-bintang di langit dari canteng-canteng untuk minum. Sampai minum seteguk saja kata Nabi SAW, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Kata Nabi SAW, tidak usah sedih, pertemuan kita ada kok, ada akhirat. Dan saya akan pertemuan dengan kalian, aku mendahului kalian di haudku. Kita akan bertemu teman-teman sekalian. Anda begitu melihat malaikat maut mencabut ruh Anda akan lihat semuanya sudah terbuka. Nggak ada lagi hijab bagi Anda. Anda akan melihat siapa yang sudah meninggal sebelumnya. Allah sudah buka semuanya. Anda bisa lihat surga, bisa lihat neraka. Beda dengan kita yang sekarang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pernah ada sahabat Nabi ditanya oleh Nabi SAW, apa makanan dan minumanmu? Dia mengatakan, daging dan susu ya Rasulullah. Makanan saya daging, minuman susu. Ini dianggap sudah elit sekali di dunia ya. Maka kata Nabi SAW, setelah itu akan jadi apa? Maksudnya habis itu jadi apa? Kita sudah tahu semua jadi kotoran nih. Tapi sahabat ini dengan santun tahu apa maksud Nabi SAW. Dia mengatakan, jadi apa yang sudah Anda tahu ya Rasulullah? Maksudnya ya susunya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar jadi air seni. Ya makanannya akan jadi tinja. Tapi beliau tidak bilang itu, beliau mengatakan akan jadi apa yang Anda tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menjadikan perumpamaan dunia ini seperti ya apa yang keluar dari manusia dari sisa atau ampas makanan dan minuman itu. Jadi maksudnya dunia ini sebentar, kita akan tinggalkan teman-teman sekalian. Dan kematian pintu untuk menuju ke sana. Oleh karena itu kita coba hidup untuk akhirat, jangan yang lainnya. Bagaimana kita hidup untuk akhirat kita? Ya. Kita tahu setelah kematian itu ada kehidupan di sana. Bukan tidak ada kehidupan. Dan itu adalah salah satu rukun iman kita tentunya. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, mereka selalu saja berbuat hal-hal yang baik. Dan selalu mereka tarikan adalah akhirat, adalah akhirat, adalah akhirat. Selalu begitu. Wasiat-wasiatnya tentang akhirat. Pernah Hasan Basri rahimahullah jalan mengantar jenazah. Lalu beliau sambil berzikir. Ada satu anak muda di sebelahnya. Lalu bertanya, wahai imam, imam ini kalau kita kayak kiai, kenapa Anda berzikir? Kata beliau, berzikirlah wahai anak muda. Karena yang sedang kita antar sekarang ini, jenazah ini, nggak bisa lagi berzikir.
Setiap ada kesempatan beramal soleh teman-teman jangan sia-siakan. Kesempatan emas. Anda yang masih ikutin acara ini, Anda masih punya kesempatan emas. Selama Anda hidup walaupun cuma sehari lagi, itu adalah kesempatan emas untuk beramal soleh, menambah amal Anda. Jangan sia-siakan. Pernah Talha bin Ubaidillah rahimahullah mimpi, kebetulan ada 3 orang dari suku Uzrah masuk Islam, 3-3-nya. Kemudian Nabi SAW menawarkan siapa yang mau menaungi 3 orang ini. Tinggal di rumahnya. Kata Talha, saya ya Rasulullah. Kebetulan Talha bin Ubaidillah orang kaya. Salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Kata Talha, terjadi peperangan di zaman Nabi SAW. Dalam kisah ini tidak disebutkan peperangan yang mana. Lalu salah satu dari 3 ini ikut berperang lalu mati syahid. Beberapa waktu setelah itu, ikut lagi orang yang kedua dari mereka. Perang mati syahid juga. Sebulan setelah itu meninggallah, atau beberapa hari setelah itu meninggallah orang yang ketiga, tapi mati di atas ranjang, bukan mati di medan perang. Kata Talha bin Ubaidillah, saya mimpi Allah perlihatkan saya surga, gitu kan? Dan saya diperlihatkan yang pertama masuk surga, yang paling depan adalah orang yang mati di atas ranjangnya. Lalu di belakangnya adalah orang yang mati syahid yang kedua, lalu yang paling belakang adalah orang yang pertama mati syahid. Kata Talha, saya pun kagum dengan itu. Maksudnya Talha mungkin berpikir yang paling layak di depan mungkin orang yang mati syahid pertama, karena pertama berkorban di jalan Allah gitu ya. Maka aku pun menanyakan itu kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Talha, bagaimana bisa kau heran? Sementara yang meninggal tadi ya, yang meninggal lebih lama itu maksudnya yang meninggal walaupun bukan mati syahid, sempat sholat sekian lama. Sempat melakukan ibadah-ibadah, riwayat lain, sempat mendapatkan Ramadan. Ya. Jadi kalau Allah masih kesempatan Anda, memberikan kesempatan Anda walaupun cuma sehari, itu sudah luar biasa. Kalau ada orang seumur dengan Anda atau tahunnya sama atau tanggal lahirnya sama, ini sudah meninggal dunia, Anda masih hidup, Anda masih diberikan kesempatan. Luar biasa, jangan sia-siakan. Teman-teman demi Allah, seseorang yang meluputkan amal-amal soleh yang dia punya kesempatan, dia berharap kembali ke dunia dan memperbaiki masalah itu. Dia berharap nanti kalau meninggal, balik kembali ke dunia, sujud sekali kemudian dia meninggal dunia. Karena pentingnya dengan amal soleh itu, atau butuhnya dengan amal soleh. Yang lalu-lalu kita tidak bahas, tapi ke depannya kita harus perbaiki masalahnya teman-teman sekalian. Bagaimana kita selalu punya persiapan yang terbaik untuk yang kita bawa menuju ke akhirat sana. Ya. Ini penting, dan ingat hadis Nabi SAW sebagai penutup, dan kita buka pertanyaan setelah ini. Kalau orang atau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Hartanya, keluarganya, amalnya. Dan akan pulang 2. Akan pulang hartanya. Mobil Alphard Anda, mobil Ferrari Anda paling jauh diparkir di pagar kuburan. Tidak mungkin masuk ke liang lahat. Akan pulang jadi warisan. Keluarga, istri sayang sama istri suaminya, atau suami sayang sama istrinya. Apa yang terjadi? Paling jauh di atas kuburan. Ya. Setelah itu gak mungkin dia nginap, dia akan pulang. Dia bisa menikah lagi sama orang lain dan seterusnya. Yang tinggal adalah amal. Nah ini yang sering kita lalaikan. Ya sholat kita, ya puasa kita, ya ibadah kita. Yang sebenarnya akan menemani kita. Anda kalau sedang melakukan satu ibadah teman-teman, yakinlah ibadah ini akan kita temukan hasilnya. Bukankah Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat, diperlihatkan untuknya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dia juga akan diperlihatkan, aku akan lihat. Maka kita harus sadari masalah ini. Jangan sia-siakan peluang amal soleh dan tutup semua peluang-peluang berbuat dosa semaksimal mungkin. Kalau Anda pernah lakukan, Anda bertobat kepada Allah Subhanahu.